Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Anissa Haudia dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan minggu kali ini, saya akan membawakan video presentasi mengenai bab 15, yaitu analisis regresi dan korelasi linear. Oke. Nah, yang pertama itu adalah pengertian analisis korelasi. Nah, analisis korelasi ini adalah suatu teknik statistika yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel. Nah, ini adalah hubungan positif dan negatif. Nah, gambar pertama ini itu menunjukkan hubungan antara variabel inflasi dan suku bunga. Apabila dilihat pada gambar saat inflasi rendah, maka suku bunga tinggi, dan pada saat inflasi tinggi, maka suku bunga rendah. Gambar tersebut menunjukkan adanya hubungan antara inflasi dan suku bunga yang bersifat negatif. Nah, seperti ini adalah hubungan inflasi dan suku bunga yang negatif. Yaitu, jika terjadi penurunan suku bunga, maka akan terjadinya peningkatan inflasi, begitu. Atau bertolak belakang ya, yang satu turun, yang satu naik. Nah, selanjutnya ada di gambar kedua ini memperlihatkan hubungan yang positif antara variabel produksi dan harga minyak goreng. Yaitu apabila harga meningkat, ya. Apabila harga meningkat, maka produksi juga meningkat. Apabila harga meningkat, juga produksi juga meningkat. Itulah hubungan positif, ya. Hubungan produksi antara minyak goreng dan harga. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya adalah rumus koefisien korelasi. Rumus koefisien korelasi tersebut dinyatakan sebagai berikut. R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y. Dibagi dengan akar dari N dikali sigma X dikuadratkan dikurang sigma X dikuadratkan. Nah, N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Nah, bisa kita lihat di sini, R itu merupakan nilai koefisien korelasi, sigma X merupakan jumlah pengamatan variabel X, sigma Y itu adalah jumlah pengamatan variabel Y, sigma XY itu adalah jumlah hasil perkalian variabel X dan Y, lalu ada sigma X dikuadratkan, itu berarti jumlah kuadrat dari pengamatan variabel Y, sedangkan sigma Y kuadrat itu adalah jumlah kuadrat dari pengamatan variabel Y. Nah, N itu adalah jumlah pasangan pengamatan Y dan X. Oke. Selanjutnya, itu ada hubungan kuat dan lemahnya suatu korelasi. Nah, di sini ya, berarti ini nilai tengahnya, ini atau tidak ada korelasinya. Nah, di sebelah kanan ini adalah korelasi positif, di sebelah kiri ini adalah korelasi negatif. Berarti di korelasi positif ini juga terbagi dua. Kalau yang 0 sampai 0,5 itu korelasi positifnya itu lemah. Sedangkan 0,5 sampai dengan 1 itu korelasi positifnya itu kuat. Nah, sedangkan yang 0 sampai dengan minus 0,5 itu korelasi negatifnya lemah. Negatif 0,5 sampai dengan negatif 1 itu korelasi negatifnya kuat. Nah, korelasi ini rentangnya adalah dari min 1 sampai dengan 1. Nah, selanjutnya adalah contoh permintaan dipengaruhi harga dan pendapatan. Nah, ini ya contoh tabelnya. Tuh, ada tahun, ada bunga kredit, investasi, dan nilai investasi dalam rupiah. Nah, ini rumus koefisien korelasi adalah tadi R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Nah, kita lihat tabelnya. Maka yang pertama kita cari dulu X kuadrat kan. Nah, berarti 15 dikurang 31 dikuadratkan. Nah, sampai selesai sampai 2013. Lalu selanjutnya Y kuadrat.
Berarti 9.890,8 dikuadratkan. Nah, dapat juga hasilnya sampai dengan 2013, lalu X dikali Y. Nah, 15,31 dikali 9.890,8. Nah, sampai seterusnya sampai 2013. Nah, nanti kita cari sigmanya atau jumlahnya. Berarti kita dapatkan sigma X-nya ini adalah 146,89. Sigma Y-nya itu 505.355,00, lalu sigma X kuadrat itu 1986,35, lalu juga sigma Y kuadrat itu 38.278.093.039,62. Lalu juga sigma XY-nya itu 6.202.860,68. Nah, setelah kita dapatkan ya komponen dari rumus-rumus tadi, maka kita masukkan ke rumus. Jadi, N-nya itu jumlahnya 11, ya, 2003 sampai 2013. Nah, 11 dikali sigma XY, ini ya, dikurang sigma X, 146,89, dikali dengan sigma Y, ini 505.355. Nah, dibagi dengan akar dari N, 11 dikali dengan sigma X kuadrat, ya, 1986,35, dikurang sigma X dikuadratkan. Berarti sigma X ini 146,89 ini kita kuadratkan. Tuh. Lalu dikali juga dengan N 11 dikali sigma Y dikuadratkan, ini ya. Lalu dikurang sigma Y dikuadratkan. Ini 505.355 dikuadratkan. Maka nanti dapatlah koefisien korelasinya adalah negatif 0,892. Nah, dapat kita simpulkan ya, kalau dia di negatif 0,892 itu dapat dikategorikan ke dalam korelasi negatif kuat, karena dia lebih dari negatif 0,5 dan kurang dari negatif 1. Maka dia dapat diidentifikasi sebagai korelasi negatif kuat. Lanjut ya. Selanjutnya adalah pengertian koefisien determinasi. Koefisien determinasi itu adalah bagian dari keragaman total variabel terikat Y atau variabel yang dipengaruhi atau dependen, dan dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keberagaman variabel bebas X atau variabel yang mempengaruhi atau independen. Nah, koefisien determinasi ini dilambangkan dengan R kuadrat, R kecil kuadrat. Nah, rumusnya itu adalah N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dikuadratkan, dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan, dikali dengan N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Nah, ini adalah rumus uji T untuk uji korelasi. Nah, T itu sama dengan R dikali akar N dikurang 2 dibagi akar 1 dikurang R kuadrat. Atau bisa juga T itu sama dengan R dibagi akar 1 dikurang R kuadrat dibagi N dikurang 2. Dimana ya kita lihat di sini T itu adalah nilai T hitung, R adalah nilai koefisien korelasi tadi, N adalah jumlah data pengamatan. Nah, selanjutnya adalah contoh uji T untuk uji korelasi soal A. Nah, ujilah apakah A nilai R sama dengan negatif 0,892 pada hubungan antara suku bunga dan investasi PMDN, dan B R sama dengan 0,894 pada hubungan antara harga minyak CPO dan produksi minyak mentah kelapa sawit. CPO ya, tuh sama dengan 0 pada tarif nyata 5%. Nah,
kita dapat selesaikan dengan yang pertama itu perumusan hipotesis. Hipotesis yang diuji adalah koefisien korelasi sama dengan 0. Koefisien korelasi dalam populasi dilambangkan dengan itu ya, P. Seperti P ini, sedang pada sampel R sama dengan H0 itu banding P itu sama dengan 0. H1 banding P itu tidak sama dengan 0. Yang kedua, taraf nyatanya 5% untuk uji dua arah. A per 2 sama dengan 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025 dengan derajat bebasnya df-nya sama dengan n dikurang k sama dengan 11 dikurang 2 itu 9. Nilai taraf nyata itu A per 2 sama dengan 0,025 dan df-nya sama dengan 9 kan adalah 2,262. Ingat ya bahwa N itu adalah jumlah data pengamatan, yaitu 11. Sedangkan K adalah jumlah variabel, yaitu Y dan X. Jadi K itu adalah 2, karena dia jumlah variabel. Jumlah variabelnya ada 2. Nah, lalu yang ketiga itu kita menentukan nilai uji T. Pakai rumus tadi. T sama dengan R dibagi akar 1 dikurang R kuadrat dibagi N dikurang 2. Nah, itu sama dengan negatif 0,892 dibagi akar 1 dikurang negatif 0,892 dikuadratkan per 11 dikurang 2. Nanti dapatlah nilai uji T-nya negatif 5,9. Nah, yang keempat itu selanjutnya kita menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis 2,262. Nah, kita buat grafik yang seperti ini. Nah, yang untuk yang bagian ini adalah daerah menolak HO dan yang ini adalah daerah menolak HO juga. Yang di tengah adalah daerah tidak menolak HO dengan rentang negatif 2,262 sampai 2,262. Nah, di sini dia negatif 5,9. Uji T tadi ya. Nah, yang kelima kita menentukan keputusan. Nilai T hitung ternyata terletak pada daerah menolak HO kan? Nah, ini menunjukkan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menolak HO dan menerima H1, sehingga dapat disimpulkan bahwa korelasi dalam populasi tidak sama dengan 0. Dan hubungan antara tingkat suku bunga investasi dengan nilai investasi bersifat kuat dan nyata. Nah, selanjutnya itu contoh uji T untuk uji korelasi soal B. Nah, yang pertama itu perumusan hipotesis. Hipotesis yang diuji adalah koefisien korelasi sama dengan 0. Korelasi dalam populasi dilambangkan dengan P seperti ini. Sedangkan pada sampel R itu H0 banding dengan P itu sama dengan 0, H1 banding P itu sama dengan tidak sama dengan 0. Taraf nyatanya 5% untuk uji dua arah. Alfa per 2 sama dengan 0,05 per 2 sama dengan 0,025 dengan derajat bebas DF sama dengan 9. Nilai taraf nyatanya itu ada 0,025 dan DF ada 9 adalah 2,262. Nah, menentukan nilai uji T itu pakai rumus T sama dengan R dibagi akar 1 dikurang R kuadrat dibagi N kurang 2 sama dengan 0,059 dibagi akar 1 dikurang 0,859 dikuadratkan dibagi 11 kurang 2. Itu sama dengan 5. Nah, rumus koefisien determinasinya menentukan daerah kepuasan dengan nilai krisis 2,262 tadi. Nah, dapatlah di sini daerah menolak HO dan di sini juga menolak HO. Ini daerah tidak menolak HO. Nah, di sinilah letak 5,0-nya. Nah, lalu kita menentukan keputusan. Nilai T hitung berada di daerah menolak H0. Yang berarti bahwa H0 ditolak dan H1 itu diterima. Nah, ini menunjukkan bahwa koefisien korelasi pada populasi tidak sama dengan 0. Nah, dan ini membuktikan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan nyata antara harga minyak CPO dan produksi minyak CPO kelapa sawit. Nah, ini dengan menggunakan Microsoft Excel untuk mencari korelasi.
Nah, di menu paste function itu di function kategorinya ambil statistical, lalu function name-nya itu adalah korelasi ya. Lalu tekan OK. Nah, masukkan. Ini yang pertama, yang kedua, lalu OK. Nah, selanjutnya, berarti kan ini kita di array 1 ini kan A2 nih, yang ini. Nah, kita klik yang ini, lalu dibagi dengan jumlah yang ke-13 nih ya. Yang ini juga sama, yang X yang di kolom pertama ini dibagi dengan yang terakhir. Tekan OK. Nah, selanjutnya adalah definisi persamaan regresi. Persamaan regresi itu adalah suatu persamaan matematika yang mendefinisikan hubungan antara dua variabel. Nah, scatter diagram untuk membantu menarik garis regresi. Scatter diagram untuk hubungan antara volume ekspor dan nilai kurs USD dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, dia mempunyai hubungan yang positif berarti ini kan. Nah, hubungan volume ekspor dengan kurs USD terhadap IDR. Nah, ini volume ekspornya, ini kurs USD terhadap IDR. Nah, memiliki hubungan yang positif. Selanjutnya juga scatter diagram untuk hubungan antara volume ekspor dan nilai kurs USD dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ini gambar B juga menunjukkan hubungan yang positif. Jika terjadi kenaikan volume ekspor, maka juga akan mendorong untuk terjadinya kurs USD terhadap IDR tersebut. Nah, selanjutnya adalah contoh selisih antara dugaan dan aktual lebih kecil. Dapat dilihat dari gambar A. Gambar A ini merupakan selisih antara dugaan dan aktual lebih kecil. Nah, ini adalah kurva hubungan volume ekspor dengan kurs USD terhadap rupiah. Juga memiliki hubungan yang positif. Nah, kalau lebih besar, seperti gambar B ini, berarti selisih antara dugaan dan aktualnya lebih besar. Nah, juga memiliki hubungan yang positif. Selanjutnya itu adalah gambar persamaan regresi. Nah, gambar A ini rumusnya adalah A ditambah BX, sedangkan gambar B ini adalah A dikurang BX. Yang A ini memiliki hubungan yang positif, makanya dia di sini adalah plus, dan yang B itu memiliki hubungan negatif, makanya di sini adalah negatif. Nah, hasilnya rumus untuk mencari koefisien A dan B. Kita tahu dari rumus di atas ini, ya, rumus B dan rumus A ini, Y itu merupakan nilai variabel terikat Y. Nah, A itu adalah intercept, yaitu titik potong garis dengan sumbu Y. B itu adalah slope atau kemiringan garis, yaitu perubahan rata-rata pada Y untuk setiap unit perubahan pada variabel X. Lalu juga ada nilai variabel bebas X, lalu N adalah jumlah sampel. Nah, ini adalah contoh hubungan antara produksi dengan harga minyak kelapa sawit. Nah, ya, Y sama dengan A ditambah BX. Nah, kita lihat. Nih. Ini adalah kurvanya. Ini ada gambar A. Nah, ini adalah gambar B. Selanjutnya adalah, berarti yang tadi bisa di-pause saja ya untuk melihatnya. Lalu yang selanjutnya adalah definisi standar error. Nah, standar error atau kesalahan baku pendugaan. Nah, itu merupakan suatu ukuran yang mengukur ketidakakuratan, pencarian, atau persebaran nilai-nilai pengamatan atau Y terhadap garis regresinya. Atau seperti ini gambarnya. Nah, nih, ini adalah rumus dari standar error. SYX itu sama dengan sigma
akar dari sigma E kecil kuadrat dibagi N per 2 itu sama dengan akar dari sigma Y dikurang Y ini atau regresinya dikuadratkan per N kurang 2, di mana SYX itu ada standar error variabel Y berdasarkan variabel X yang diketahui. Nah, Y itu adalah nilai pengamatan dari Y, ini merupakan nilai dugaan dari Y. Nah, N merupakan jumlah sampel derajat bebas N dikurang 2 karena terdapat dua parameter yang akan digunakan, yaitu A dan B. Nah, ini adalah menggunakan Excel untuk mencari standar errornya. Nah, seperti ini, lihat di insert function lagi, ambil STEYX ini ya. Nah, selanjutnya itu sama seperti tadi. Yang pertama itu diisikan A1 ya ini. Nah, dibagi ini A11, lalu yang keduanya ini dibagi dengan ini. Nah, sampai ya ditarik seperti itu sampai ke bawah. Nah, selanjutnya ada asumsi metode kuadrat terkecil. Nah, beberapa asumsi penting metode kuadrat terkecil adalah sebagai berikut. Yang pertama itu nilai rata-rata dari error term atau expected value untuk setiap nilai X sama dengan 0. Asumsi ini dinyatakan E sama dengan E kecil I dibagi X besar I sama dengan 0. Nah, seperti ini garisnya. Ini merupakan garis regresi. Ini satu deviasi standar ya, ini sama ini. Lalu ini yang bulat banyak-banyak ini, yang 3 ini merupakan nilai tengah terletak pada garis regresi. Nah, nilai error dari E besar I dan E besar J atau bisa disebut dengan kovarian, saling tidak berhubungan atau berkorelasi. Asumsi ini biasa dilambangkan sebagai berikut. Nah, cov itu E1 EI, EJ ini sama 0, di mana I itu tidak sama dengan J. Berdasarkan pada asumsi nomor 1 ya, asumsi nomor 1. Nah, pada setiap nilai XI akan terdapat EI, dan untuk XJ maka juga akan terdapat EJ. Yang dimaksud dengan nilai kovarian sama dengan 0 adalah nilai EI dari XI itu tidak ada hubungan dengan nilai EJ dari XJ. Nah, selanjutnya itu varian dari error bersifat konstan. Nah, varian itu dilambangkan dengan ini kan. Nah, sehingga asumsi ini dilambangkan dengan varian seperti ini. EI bagi EJ itu sama dengan E dikali E kecil I dikurang E kecil J dikuadratkan sama dengan varian. Nah, perhatikan pada gambar di atas bahwa nilai EI itu untuk setiap X, yaitu X1, X2, dan X3 tersebar secara konstan sebesar variannya. Nah, yaitu ini ya, lambang varian. Pada gambar tersebut nilai E tersebar satu standar deviasi di bawah garis regresi dan satu standar deviasi di atas garis regresi. Nah, seluruh distribusi nilai EI untuk XI dan EJ untuk XJ, di mana I itu tidak sama dengan J, terlihat sama dengan ditunjukkan kurva yang berbentuk simetris dengan ukuran yang sama. Hal ini yang dikenal dengan varians dari error bersifat konstan. Nah, selanjutnya itu variabel bebas X itu tidak berkorelasi dengan error term E. Ini biasa dilambangkan dengan cov E1XI sama dengan 0. Pada garis regresi, Y sama dengan A ditambah BXI ditambah E kecil I. Maka nilai XI dan EI saling tidak mempengaruhi. Sebab apabila saling mempengaruhi dia, maka pengaruh masing-masing, yaitu X dan E tidak saling dapat dipisahkan. Itu ingat ya bahwa yang mempengaruhi Y selain X itu adalah E kan. Nah, yaitu faktor di luar X. Oleh sebab itu, si varians dari E ini dan X saling terpisah atau tidak berkorelasi. Nah, berikut ini merupakan rumusnya.
Ya, bisa dilihat. Untuk ini merupakan nilai dugaan dari Y atau nilai X tertentu. Nah, T merupakan nilai T tabel untuk taraf nyata tertentu. SYX itu merupakan standar error variabel Y berdasarkan variabel X yang diketahui. Lalu X itu adalah nilai data pengamatan variabel bebas. Lalu ini merupakan nilai rata-rata data pengamatan variabel bebas. Dan N adalah jumlah sampel. Nah, ini adalah pendugaan interval nilai koefisien regresi A dan B. Dengan menggunakan asumsi bahwa nilai I itu bersifat normal, maka hasil dugaan A dan B juga mengikuti distribusi normal, sehingga nilai T sama dengan B kecil dikurang B besar dibagi varians B juga merupakan variabel normal. Dan praktiknya nilai standar deviasi populasi standar deviasi kali B ini sulit diketahui. Maka standar deviasi populasi biasa diduga dengan standar deviasi sampel yaitu SB. Sehingga nilai T menjadi T sama dengan B kecil dikurang B besar dibagi SB. Selanjutnya probabilitasnya dinyatakan sebagai berikut. Ya. Sehingga interval B-nya adalah B kecil atau sama dengan B plus T alfa per 2 dikali SB besar sama dengan B dikurang T alfa per 2 dikali SB. Nah, sedangkan dengan cara yang sama, interval A itu adalah A kecil sama dari A ditambah T alfa per 2 dikali SA. Nah, besar sama dari T dikurang T alfa, A dikurang T alfa per 2 dikali SA. Nah, di mana SA dan SB ini adalah sebagai berikut. Nah, SB ini sama dengan XY dibagi akar dari sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dibagi dengan N. SA ini merupakan akar dari sigma X kuadrat dikali XY dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurang SX dikuadratkan. Nah, selanjutnya analisis varians atau ANOVA. Nah, analisis varians atau ANOVA ini merupakan alat atau peranti yang dapat menggambarkan hubungan antara koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan juga kesalahan baku pendugaan. Untuk mengukur kesalahan baku, kita menghitung error, yaitu selisih Y dengan Y ini, atau dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan sama dengan Y dikurang Y tanda ini, atau dapat bentuk lain yaitu seperti ini, di mana Y itu nilai sebenarnya, ini merupakan nilai regresi, dan E itu error atau kesalahan. Nah, selanjutnya ini adalah tabel ANOVA. Ada sumber keragamannya, tuh derajat bebas, sum square, dan mean square. Nah, regresinya ada 1, 5 variabel bebas X, itu SSR, ini dan MSR. SSR bagi 1. Nah, ini kesalahan atau errornya, N kurang 2, SSE-nya sama dengan ini. Sigma Y dikurang Y ini dikuadratkan, lalu MSE itu berarti SSE dibagi N per 2. Nah, total itu N kurang 1 sama dengan SST itu sigma Y dikurang Y ini dikuadratkan. Nah, sekian presentasi saya pada minggu ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.